Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan aku Damai di channel aku Damai's Oracle. Hari ini aku mau bikin energi update sedikit untuk energi nanti di Idul Fitri. Aku juga udah ambil kartu, tadi ya aku pakai si kartu yang baru ini, si Noharanda, dan kartu hmm, The Wild Offering. Jadi karena aku ngerasa energi bumi maksudnya, itu secara global sangat sangat panas. Jadi aku sengaja pakai kartu-kartu yang feminin untuk mengimbanginya, dan untuk juga teman-teman yang perempuan juga terutama akan wajar kalau udah kayak gini tuh, pasti hormonnya akan terganggu. Mungkin yang harusnya menstruasinya udah datang tapi terlambat, atau mungkin yang menstruasinya udah terus keluar lagi. Itu sangat normal. Um, Percaya nggak percaya, memang ada efeknya sama energi global. Oke, aku langsung aja. Kita sebentar lagi mau lebaran buat teman-teman yang beragama Islam ya. Akan merayakan Idul Fitri, dan di energi yang seperti ini, aku paling mau wanti-wanti aja. Kalau nanti ketika ketemu kerabat gitu ya, atau tetangga, akan ada sih, mungkin ada kemungkinan kamu akan ke-trigger lagi, karena itu tadi aku bilang, bumi itu sekarang sedang bebenah, dan pembenahannya ini bumi memakai energi maskulin, sifatnya panas karena energi apinya banyak. Jadi orang akan lebih sensitif, dan orang juga akan lebih agresif, artinya mungkin ada yang kalau ngomong nggak dipikir. Dan buat teman-teman yang mendengarkan itu, guess what? Kamu cuman harus senyum aja dan tidak perlu menjelaskan apa-apa kepada orang lain. Jadi misalnya, nanti nih, misalnya silaturahmi, kemudian ada yang nanya, kok kurusan sih, kok gendutan sih, dan ketika itu nge-trigger kamu, bikin kamu sensi, tarik napas aja, tarik napas, dan uh, senyumin atau bilang aja, iya nih, gitu. Daripada kamu harus ngejelasin, masa gue bajunya aja kok ini. Nah, itu akan menjadi percakapan panjang yang mungkin nanti malah bikin suasananya makin gak enak. Terus juga kalau ada yang jomblo atau single gitu, terus kemudian disindir-sindir juga, do everything, lakukan segalanya untuk supaya percakapan itu berhenti di situ. Jadi kamu nggak perlu menjelaskan bahwa ya nih gue udah uh, minta dikenalin orang gitu ya, gue udah cari kesana sini belum dapet gitu. Nah, nggak perlu kayak gitu. Atau misalnya kamu ditanyain, lu terlalu milih-milih kali, juga nggak perlu dijelasin gitu kan. Nah, di masa-masa yang nggak enak ini, meskipun Idul Fitri itu kan biasanya nyaman ya, ramah gitu, cuman karena kita sudah dari tahun kemarin kita udah beda gitu suasananya karena pandemi juga. Jadi paling pesan aku adalah be kind to yourself. Dan kartu yang keluar tadi, hampir lupa nih. Kartu yang keluar tadi adalah ini. Jadi dia bilang, I am more than enough, exactly as I am. Jadi kamu tuh sebenarnya sudah cukup. Kamu sudah cukup cantik, kamu sudah cukup sehat, kamu sudah cukup pintar gitu kan. You have done your best. Kamu sudah melakukan yang kamu bisa untuk bisa hidup setiap harinya dengan normal di masa yang seperti ini. Itu sudah cukup di mata Tuhan. Kamu nggak perlu memuaskan opini orang lain, nggak perlu memuaskan standar orang lain. Dan di sini ada kartu self acceptance. Ya, jadi kurang lebih sama. Kamu cuman harus menerima diri kamu. Gak apa-apa gitu, gak apa-apa orang lain mau ngomong apa kek, mau ngomong kamu makin cabi kek, mau ngomong kamu kok makin kurus kek, mau ngomong kamu kok jomblo terus kek. Yang penting kamu sayang sama diri kamu, yang penting kamu cinta sama diri kamu. Dan di masa yang kayak gini teman-teman, coba lihat lagi bahwa hal yang paling aman dan paling nyaman dilakukan adalah fokus ke diri sendiri. Beneran deh, akan banyak banget orang yang memproyeksikan masalah mereka ke kita. Jadi contohnya nih,
memproyeksikan masalah tuh kayak gini ya, misalnya. eh aku contoh. Misalnya kamu cerita ke temen, aku pengen beli beli baju gitu ya, di toko A gitu. Nah, si teman itu punya pengalaman buruk sama toko A misalnya. Dan dia akan bilang, ngapain beli baju di situ? Eh, itu kan nggak bagus baju di sana. Padahal belum tentu kalau kamu yang beli, kamu mengalami hal yang sama. Itu namanya memproyeksikan. Artinya dia tidak tahu bahwa pengalaman setiap orang akan beda. Ya, dan itu sering kali terjadi, dan itu akan makin sering terjadi, makanya makin banyak orang juga mungkin berselisih sama teman sendiri, sama orang tua, sama saudara sendiri, karena ketika seseorang bicara, yang ngedengerin ini bukan yang ngedengerin dengan pikiran terbuka ya, tapi dia ngedengerin, dia filter ke pengalamannya dia sendiri, kemudian dia olah berdasarkan pengalamannya dia, dan dia akan um, ngasih jawaban atau ngasih respon itu adalah bentukan dari pengalamannya dia. Dia tidak mendengarkan dengan pikiran terbuka dan menghargai bahwa orang lain tuh punya pengalaman beda-beda. Gitu. So, balik lagi, uh, Idul Fitri adalah momen yang menyenangkan, momen yang hangat, tapi kali ini mungkin akan terasa agak canggung ya, energinya sangat canggung karena harusnya menyenangkan, tapi orang-orang yang ketemu kita atau orang-orang yang datang ke tempat kita, kalaupun itu boleh ya, maksudnya kan lagi seperti ini ya, orang-orang yang ada di sekitar kita itu semua mengalami ketidaknyamanan, jadi sensitif gitu. Jadi teman-teman, kita sensitif, mereka sensitif, cara yang paling aman adalah berbaik hatilah. Serius, aku nggak main-main. Tapi terutama di masa yang kayak gini, berbaik hatilah sama diri sendiri. Karena nanti akan makin banyak um, ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, mau di sosial media, mau di keluarga sendiri. Itu wajar. Orang yang tidak nyaman akan cenderung reaktif dan bikin segala sesuatunya di sekitarnya nggak nyaman. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah melindungi diri dengan self-love yang cukup banyak, cukup tebal. Caranya gimana? Macam-macam. Kamu bisa afirmasi, kamu bisa ngaca, dan menyayangi tubuh kamu, gitu kan. Menyadari bahwa mau apapun bentuknya, tapi Tuhan sudah menciptakan seperti ini, dan inilah kendaraan jiwa kita yang seharusnya menjadi uh, teman sejati kita untuk meraih our divine purpose, meraih tujuan hidup kita. Jadi jangan sembarangan memperlakukan tubuh ini. Jangan dikotori lagi, jangan sembarangan. Kamu ingat-ingatlah, hanya tubuh ini yang nemenin kamu dari lahir sampai nanti mati. So take care of your body. Jangan lagi ujarkan hal-hal yang penuh kebencian ke badan sendiri. Tuh, dan tidak perlu urusin orang lain, karena orang lain sendiri pun sudah sibuk sama masalahnya, dan kita tutup diri kita dari aura-aura yang tidak menyenangkan. Sering dengerin musik yang menyenangkan, seringlah gerakan badan, menari, yoga, meditasi. Itu kenapa setiap Sabtu aku bikin meditasi cinta kasih, karena suasana di dunia ini makin gak ngenakin. Aku berharap dengan aku ngadain meditasi cinta kasih ini, setidaknya ada satu waktu, hanya 1,5 jam setiap minggunya, di mana kita mengirimkan cinta ke diri sendiri. Dan itu manusia sering lupa. Kita sibuk mencintai orang lain, kita sibuk mengurus orang lain, mengurus anak, suami, pekerjaan. Yang ngurusin ini siapa? Yang sayang sama diri kita siapa? So, itu aja. Jadi inti semua message di sini, si energy update ini adalah be kind to yourself. Ini bukan masa yang enak dan akan semakin gak enak. Dan dengan kita baik hati sama diri kita sendiri, setidaknya kita juga bisa sadar atau bisa memaklumi kenapa orang kok jahat sama kita, kenapa kok orang ngomongnya ketus sama kita. It has nothing to do with you, jangan dimasukin ke hati. Ingat-ingat aja, semua orang juga sedang merasa tidak nyaman di masa sekarang. So,
Selamat Lebaran buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Wah, aku tahu ini mungkin kecepatan ya ngucapinnya. Tapi ya mungkin abis ini sibuk. Aku nggak bisa bikin video lagi sampai habis Lebaran. Bye-bye.